Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Indahnya saat yang teduh. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Silahkan. Kekasih Tuhan sekalian, di hadapan Allah yang kudus, baiklah kita mengaku dosa kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang pengasih, Engkau menciptakan kami perempuan dan laki-laki dengan keunikan, kelebihan dan kekurangan. Engkau menghendaki kami saling melengkapi, tetapi cerita hidup yang kami jalani banyak cacat dan celahnya. Sebagai laki-laki, kami merasa diri lebih berharga dari perempuan. Sebagai perempuan, kami sering merasa rendah diri dan tidak berharga. Akibatnya kami saling menindas dan menghancurkan. Sebagai orang tua, kami mengajar anak-anak kami seturut apa yang kami pandang baik, tapi justru itu bertolak belakang dengan apa yang Kau anggap baik. Dalam anugerah dan kasih sayang-Mu yang tak membedakan laki-laki dan perempuan, kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan.
Amin. Dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak-Mama yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan membaca akan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Bapa menganugerahkan bagi kami roh hikmat dan pengertian, agar kami boleh memahami dan melaksanakan akan firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita saat ini dengan perikop binasa karena murtad. Ayat yang ke-12 katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Maaf. Pasal ayat 12, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita tahu kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati seperti di dalam kegeraman. Demikian sahabat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Immanuel. Bapak Mama kasih Tuhan sekalian, tema renungan kita pada kesempatan siang hari ini adalah saling menjaga. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Kita mengakui bahwa tiap-tiap orang membutuhkan kehadiran atau keberadaan orang lain. Tiap-tiap orang membutuhkan dukungan, membutuhkan topangan dari orang lain. Terutama ketika ia ada dalam kelemahan,
ketika ia ada dalam persoalan-persoalan hidup. Maka dia sangat membutuhkan orang lain untuk menopang. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah sendiri berkata ketika melihat Adam seorang diri, Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu berarti bahwa kesendirian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sendiri bukan hal yang baik bagi manusia. Karena itu manusia selalu ditempatkan ada bersama-sama dengan orang lain. Apakah itu dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan hidup, ataupun dalam kehidupan bersama dengan orang lain sebagai sahabat, teman, tetangga, dan sebagainya. Dalam sebuah rumpun keluarga sebagai kakak adik, saudara, Tuhan menempatkan tiap-tiap orang ada di sekitar kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Kekasih Tuhan sekalian, karena itu kalau ada orang yang bilang bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa orang lain, saya kira dia menipu diri sendiri. Karena pada diri tiap-tiap manusia ada sisi lemahnya. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, ada sisi lemahnya. Ada waktu, ada saat di mana dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia membutuhkan orang lain. Hanya saja Bapak Mama dikasih Tuhan sekalian, dalam kebersamaan hidup dengan orang lain, ada orang yang bisa memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh-pengaruh positif dalam kehidupan kita, tetapi ada juga orang yang bisa memberikan pengaruh buruk atau pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Dalam kebersamaan hidup dengan orang lain, kadang-kadang kita bisa mengalami perubahan sikap, bisa juga mengalami perubahan pola pikir, pandangan. Perubahan itu bisa baik bagi diri kita dan orang lain, tetapi juga perubahan itu bisa tidak baik, buruk bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kekasih Tuhan sekalian, dalam surat Ibrani pasalnya yang ketiga, yang baru saja kita baca dari ayat 12 sampai ayat 15, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen yang ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bacaan kita, saya mencatat ada 3 hal yang menjadi nasihat penting. Yang pertama, Bapak Mama, penulis surat Ibrani yang menurut beberapa ahli teologi adalah Rasul Paulus, memberikan nasihat supaya tiap-tiap orang waspada. Dalam ayat 12 dia katakan, waspadalah hai saudara-saudara. Kata waspada ini saya kira jelas bagi kita mengandung arti yang sama dengan berhati-hati, berjaga-jaga, hati-hati, waspada. Kenapa harus waspada, atau terhadap apa kita harus waspada? Kenapa harus berhati-hati, atau terhadap apa kita harus berhati-hati? Kalau kita baca surat Ibrani ini, jelas di sana tergambar ada kenyataan dan keadaan di sekitar kehidupan orang-orang percaya, di mana ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang bisa memberikan pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan beriman orang-orang percaya. Karena itu mesti waspada. Ada 2 hal dalam bagian ini, yaitu supaya kita sendiri, yang pertama supaya kita sendiri tidak murtad.
atau tidak melakukan kejahatan. Kita harus waspada supaya kita tidak menjadi orang yang tidak percaya. Kita mengalami perubahan dalam hal percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita harus waspada supaya kita tidak menjadi murtad, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak percaya, supaya kita tidak berubah menjadi orang yang tidak percaya. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, saya kira kita mengakui dengan jujur bahwa dalam kehidupan kita zaman sekarang ada banyak hal yang bisa menjadi pengaruh buruk dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada banyak hal yang bisa menjadi pengaruh yang tidak baik bagi kita. Kita bisa saja hidup dalam kejahatan karena ada orang-orang jahat yang menjadi sahabat kita. Ada orang-orang jahat yang hidup mengelilingi kehidupan kita. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, berwaspada ataupun berhati-hati menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan tiap-tiap kita. Itu berarti bahwa sebagai orang beriman, tiap-tiap kita harus memiliki prinsip. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Jangan karena solider dengan teman, dia bikin apa yang tidak baik, kita ikut saja karena takut kehilangan kamu, karena takut tidak disukai oleh orang lain. Dia ajak kita masuk jurang, kita ikut-ikut saja. Kekasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, menurut saya nasihat ini sangat penting. Nasihat ini adalah nasihat yang positif, nasihat yang baik bagi setiap pasangan suami istri. Bahwa pasangan suami istri harus berwaspada dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab ketika sepasang suami istri hidup bersama, membuat sebuah komitmen bersama, membuat sebuah pengakuan dan janji bersama-sama untuk sehidup semati, ada hal-hal yang mesti mereka jadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga suami istri. Walaupun pergaulan tidak berubah, tidak mungkin Eli setelah menjadi suami dari Yun lalu kemudian tidak lagi bergaul dengan teman-teman perempuan yang sebelumnya menjadi teman. Tidak mungkin Yun setelah menjadi istri Eli tidak juga bergaul dengan teman-teman laki-lakinya sebelum dia menjadi istri dari Eli. Pergaulan itu tetap sama, pergaulan itu tetap terjalin bahkan setelah memiliki status sebagai suami dan istri. Tetapi ada hal-hal yang mesti diwaspadai, ada hal-hal yang mesti disikapi dengan hati-hati, ada hal-hal yang mesti dijaga dengan baik, baik oleh Eli sebagai suami maupun Yun sebagai istri. Kenapa? Karena dalam pergaulan itu bisa saja ada pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak relasi, dapat merusak hubungan sebagai suami dan istri. Jadi dua orang sudah harus berwaspada. Mulai dari sekarang dan seterusnya, status sebagai suami, status sebagai istri itu mesti terus melekat, tidak boleh dilupakan. Ada yang bilang di rumah laki, tetapi di luar rumah laki-laki. Artinya lupa status bahwa dia adalah suami dari seorang perempuan. Demikian pula sebaliknya. Karena itu nasihat supaya berwaspada sekali lagi menjadi nasihat yang penting bagi setiap pasangan suami istri. Hal yang kedua
kedua, bacaan kita saat ini dari surat Ibrani tadi juga memberikan nasihat kepada kita supaya saling menasihati atau saling mengingatkan seorang terhadap yang lain. Kekasih Tuhan sekalian, ada sebuah tanggung jawab yang melekat pada diri tiap-tiap orang untuk memberikan nasihat dan memberikan peringatan bagi orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintai. Tujuannya apa? Supaya kehidupan yang dijalani itu kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang buruk, bukan kehidupan di dalam dosa. Kalau Eli melihat istrinya melakukan sebuah kesalahan atau sedang ada pada jalan yang salah, ia punya tanggung jawab untuk memberi nasihat. Ia punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Dan tiap-tiap orang mesti menyadari bahwa pada dirinya melekat tanggung jawab. Kekasih Tuhan sekalian, dalam bacaan kita ayatnya yang ke-13, dengan jelas penulis surat Ibrani menyebutkan bahwa nasihat itu mesti diberikan setiap hari. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi tiap hari itu harus ada nasihat, tiap hari itu harus ada peringatan. Jadi bukan su terjerumus dalam dosa, su jatuh dalam lubang, baru diangkat. Dia sedang menuju lubang, dikasih tahu pihela sang dia sudah, tahan sang dia sudah, nasihati dia sudah. Bapak mama dikasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan sebagai suami istri kadang-kadang sikap memberikan nasihat atau memberikan peringatan kadang tidak kita ingat. Kenapa? Karena katanya terlalu cinta, terlalu sayang. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, cerita tentang Adam dan Hawa. Adam ini dia sebenarnya hidup di Taman Eden, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Allah, dan Tuhan Allah sudah memberitahukan apa yang baik dan apa yang buruk terhadap. Bahkan Tuhan Allah bilang kepada Adam bahwa semua pohon dalam taman itu buahnya bisa dimakan. Tentu itu yang dia sampaikan kepada Hawa. Dan seharusnya ketika Hawa bawa buah pohon yang dilarang oleh Tuhan dan membagikan kepada Adam, Adam menolak dan memberikan nasihat kepada Hawa, jangan. Itu Tuhan bilang sudah boleh katong makan. Kalau katong makan pasti katong mati. Tapi Adam tidak melakukan itu. Adam menerima. Bagi saya bapak mama, Adam mungkin perasaan menyakiti perempuan yang sangat disayangi. Hawa subawa capek-capek dapat ini buah. Dia sayang sang beta, jadi dia kasih sang beta. Biar itu salah justru apa, beta terima sah kau makan. Cerita ini bapak mama bagi saya memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah pada diri Adam. Karena dia tidak memberikan peringatan, dia tidak mengingatkan dan menasihati Hawa. Dan karena itu mereka berdua jatuh dalam dosa. Suami istri mesti menyadari bahwa pada dirinya melekat tanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan pasangannya supaya mereka tetap hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Rasul Paulus bilang suami yang beriman itu dia menguduskan istrinya, begitu juga istri yang beriman menguduskan suaminya. Artinya suami dan istri saling menguduskan di dalam Tuhan. Dan salah satu hal yang menjadi bagian dari sikap saling menguduskan adalah saling mengingatkan dan saling menasihati seorang terhadap yang lain.
itu mesti dilakukan setiap hari. Bagaimana bisa saling menasihati dan saling mengingatkan tiap hari? Ya, ketika bangun pagi-pagi atau sebelum tidur malam, dua orang duduk bersama, baca cerita apa yang dijalani hari ini, baca firman Tuhan, atau berdoa bersama sebelum tidur, lalu satu kasih ingat satu tentang apa yang harus dilakukan menurut firman Tuhan, supaya hidup diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, hal yang ketiga, nasihat yang bisa kita lihat dari bacaan kita saat ini adalah sebagaimana yang ada dalam ayat 15, yaitu nasihat supaya jangan menyeraskan hati. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan menyeraskan hati. Kekasih Tuhan sekalian, menyeraskan hati, saya kira ada pada diri tiap-tiap orang. Menyeraskan hati itu tidak mau mendengar, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, tidak bersedia untuk dinasihati. Kadang-kadang karena gengsi. Gengsi sebagai seorang perempuan, gengsi sebagai seorang laki-laki. Gengsi dalam rumah tangga itu saya kira tidak terlalu baik untuk dipertahankan. Gengsi sebagai laki-laki, gengsi sebagai perempuan. Kenapa? Karena tujuan bersama, tujuan hidup bersama dalam rumah tangga adalah supaya kita menikmati hidup ini dengan bahagia. Kita sama-sama merasakan kebahagiaan. Kita merasakan sukacita bersama-sama. Kehidupan yang kita jalani ini menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau masing-masing tidak mau saling mendengar, maka berkat Tuhan pasti akan jauh. Dan kebahagiaan tidak akan menjadi bagian dalam hidup rumah tangga. Karena itu nasihat ini bagi saya penting, bagi Eli dan Yun, bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga saudara berdua mulai dari hari ini dan seterusnya, saudara berdua tidak boleh saling menyeraskan hati, tidak boleh gengsi untuk mendengar nasihat dan masukan dari pasangan, tidak boleh menolak setiap masukan yang diberikan oleh pasangan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, Eli kasih tahu, Yun dengan baik-baik. Demikian pula sebaliknya. Mesti ada kesediaan, kerelaan untuk mendengar. Harus ada keinginan untuk memberikan masukan yang baik. Untuk apa? Untuk kehidupan bersama menjadi baik. Kalau satu sama dengan satu, itu yang bahaya. Iblis bisa menjadikan itu sebagai peluang untuk merusak hidup rumah tangga saudara. Kekasih Tuhan sekalian, kehidupan rumah tangga di zaman sekarang ini sekali lagi ada banyak tantangan. Tantangan yang bisa merusak kehidupan suami istri. Karena itu suami istri harus memahami dengan baik tanggung jawabnya yang melekat pada dirinya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Berjuang bersama-sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, supaya berkat Tuhan itu menjadi bagian sekarang dan selamanya. Saya kira Yun dan Eli menikah hari ini bukan untuk kemudian berpisah. Dua orang mengambil keputusan untuk menikah, untuk menjalani hidup bersama selama-lamanya. Salah satu cara untuk bisa berjalan bersama-sama adalah memberi diri untuk mendengar, memberi hati untuk mendengar, memberi telinga untuk mendengar. Sebab dengan demikian maka ada jalan keluar yang bisa menjadi solusi, menjadi hal penting, hal yang baik untuk keluar dari persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam rumah tangga.
Selamat menjalani kehidupan yang baru sebagai suami dan istri. Kiranya firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, saya jemput Bapak Mama, saudara-saudara berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul bersama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, hari ini telah datang di dalam rumah Tuhan kedua kekasih kita untuk diteguhkan rumah tangga mereka di hadapan Allah. Karena itu, dengarlah titah pernikahan. Saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan Saudari Yunesti Betrik Tabita Detan, hari ini kalian telah datang ke dalam rumah Allah supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Allah serta menerima berkat-Nya. Sebab itu dengarlah sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah itu adalah titah Allah. Ia yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam cara pandang yang demikian kita percaya bahwa Allah sendiri yang pada saat ini mempersekutukan saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan saudari Yunesti Betrik Tabita Detan sebagai suami istri. Saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan saudari Yunesti Betrik Tabita Detan yang berbahagia, sempurnakanlah sukacita pernikahanmu dengan nasihat ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tugas mendidik anak dalam kehormatan sebagai suami istri. Ketika Allah mengaruniakan saudara berdua anak-anak, ingatlah bahwa sebagai orang tua, saudara wajib mendidik anak-anakmu untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anakmu, hendaklah kalian membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Janji Allah. Dalam hidup pernikahan, kalian akan menghadapi berbagai tantangan. Jadikanlah itu sebagai salib yang harus kalian pikul bersama sebagai suami dan istri. Janganlah sekali-kali melanggar kehormatan dan kesucian pernikahan, tetapi pandanglah kepada Kristus. Sebab Ia telah berjanji, jika dua orang sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan saudari Yunesti Betrik Tabita Detan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak Mama jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kedua mempelai mengucapkan janji setianya di hadapan Allah, para saksi dan jemaat. Karena itu saya menjemput kedua mempelai dan saksi untuk bernyanyi. Kedua mempelai saling berjabatan tangan kanan. Saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya kepada istrimu di hadapan Allah dan jemaatnya? Saya Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali menyatakan dengan tulus hati kepada Yunesti Petrik Tabita Detan bahwa engkau adalah karunia yang diberikan Allah untuk menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dan saya akan selalu mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Saudari Yunesti Petrik Tabita Detan, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya kepada suamimu? Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya, Yunesti Beatrix Tabita Detan, menyatakan dengan tulus hati kepada Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali bahwa engkau adalah karunia yang diberikan Tuhan Allah untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat. Dan saya akan selalu mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan dan janji saudara. Kedua mempelai, ambillah cincin ini untuk dikenakan di jari tangan kekasihmu sebagai tanda kasih dan setia di antara. Saudara Yunesti Beatrix Tabita Detan, dengan ini saya menyatakan engkau sebagai istri saya dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali, saya mengambil engkau sebagai suami saya dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Berdasarkan
Saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat dari Tuhan yang memimpin kamu dalam perjalanan hidup. Jemaat, saya jemput berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan hadiratmu saat ini, bertekuk lutut kedua hamba-Mu, Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan Yunesti Betri Tabita Detanto. Mereka berdua mengikat janji di hadapan-Mu bahwa mereka akan sehidup semati dalam tanggung jawab yang Engkau beri bagi mereka sebagai suami dan istri. Karena itu bimbinglah mereka karena nama-Mu, dan tumpangkanlah tangan berkat-Mu ke atas mereka. Diberkatilah kamu yang memulai niat suci-Mu di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah kamu yang selalu bergandengan tangan, baik dalam suka maupun dalam duka. Diberkatilah rumah tempatmu berdiam dan membangun hidup bersama. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, dan tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan. Dikasih Tuhan sekalian, kita akan menyaksikan kedua mempelai saling memberikan tanda kasih sebagai suami istri yang sah di hadapan. Kekasih Tuhan sekalian, sejak hari ini dan seterusnya telah terbentuk sebuah keluarga yang baru atas nama Elia Yohanes Lari Blegur Kalawali dan saudari Yunesti Betri Tabita Kalawali Deta. Karena itu, atas nama Majelis Jemaat, saya menyerahkan Alkitab ini kepada saudara berdua untuk dipergunakan dalam kehidupan bersama. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu pergunakan ini dengan sekali. Tuhan Yesus. Solo oleh saudari Eka Melaka, sambil kedua mempelai para saksi dan keluarga memberikan persembahan. Bahagia
Bapak Mama jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dan sebagai informasi bahwa tempat persembahan telah disiapkan di depan altar. Ada 2 tempat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena itu bagi Bapak Mama yang hendak memberikan persembahan bisa secara langsung memberikannya ke dalam tempat persembahan yang telah disiapkan. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Yesus, sumber hidup, berkatilah persembahan kami yang kami berikan sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Buatlah kami mengerti bahwa persembahan yang sesungguhnya adalah dari diri kami sendiri. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 106 ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan sekalian, mari kita sehati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan saat ini. Oleh karena berkat kasih setia Tuhan bagi kami, terutama dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami sore hari ini di sini. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi atas pernikahan kedua kekasih kami, Eli dan Yona. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena hari ini menjadi hari yang bersejarah, hari yang sangat penting dalam seluruh perjalanan kehidupan kedua kekasih kami. Biarlah peristiwa hari ini tidak hanya sekedar dikenang di hari-hari mendatang, tetapi juga menjadi sebuah momen penting yang terus membuat kedua kekasih kami ingat akan pengakuan dan janji mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kami sekalian. Supaya biarlah dalam perjalanan kehidupan mereka berdua, meskipun mereka ada dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan, mereka tetap berpegang teguh pada pengakuan dan janji yang telah mereka ucapkan bersama-sama. Bapa di sorga, kami taruh kehidupan kedua anak kekasih kami dalam tangan pengasihan Tuhan.
Terus bimbing mereka dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakan kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dalam kehidupan bersama mereka boleh melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh menjaga keutuhan rumah tangga mereka, supaya dalam kehidupan mereka bersama nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah-tengah begitu banyak tantangan bagi kehidupan pasangan suami istri, kedua anak kekasih kami mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga bersama. Kami percayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong mereka, memampukan mereka, supaya sebesar apapun tantangan kehidupan yang mereka hadapi nanti, mereka dapat menghadapinya bersama-sama di dalam Tuhan. Mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup yang mereka hadapi dan alami, sehingga mereka terus dapat hidup bersama dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Janin yang ada dalam kandungan kekasih kami Yun, Bapa memberkati, memberikan kepadanya pertumbuhan yang baik, supaya pada saatnya ketika ia dilahirkan nanti, ia boleh lahir dalam keadaan sehat dan selamat, sempurna seluruh anggota tubuhnya, dan tumbuh menjadi anak yang dikasihi oleh orang tua dan keluarga, tetapi juga anak yang selalu memuliakan nama-Mu. Berkati dan mampukanlah Eli dan Yun sebagai orang tua bagi anak-anak yang nanti Tuhan anugerahkan dalam hidup rumah tangga mereka. Biarlah mereka menjadi contoh dan teladan yang baik dalam menjalani seluruh kehidupan bersama, sehingga di kemudian hari anak-anak yang Tuhan beri bagi mereka boleh belajar banyak hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama bagi kedua saksi yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mendampingi perjalanan hidup rumah tangga kedua kekasih kami. Bapa di sorga, Engkau mengenal kedua hamba-Mu, baik Bapak John maupun Bapak Thomas secara pribadi. Tuhan tahu keberadaan hidup mereka bersama istri mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab ini untuk mendampingi kedua anak kekasih kami percaya Tuhan tahu mereka mampu untuk menjadi saksi yang baik. Karena itu tambahkanlah hikmat-Mu bagi kedua hamba-Mu, supaya mereka tidak hanya dapat menjadi saksi yang baik bagi Yun dan Eli, tetapi mereka juga dapat menjalani hidup rumah tangga mereka masing-masing dengan baik, dan rumah tangga mereka layak untuk diteladani bagi Eli dan Yun, tetapi juga bagi semua orang. Limpahkanlah berkat-Mu Bapa dalam hidup rumah tangga kedua hamba-Mu, lewat tugas usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi kedua rukun keluarga, baik keluarga Kalawali maupun keluarga Detan. Tuhan memberkati kedua pasang orang tua bersama-sama dengan semua rukun keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena dukungan cinta kasih mereka, Eli dan Yun boleh sampai pada hari ini, boleh ada di dalam rumah Tuhan, dan boleh menerima berkat Tuhan atas kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah kedua pasang orang tua bersama-sama dengan semua keluarga yang memberikan dukungan bagi anak-anak-Mu ini, supaya biarlah mereka juga menikmati sukacita dan kebahagiaan, karena Allah memberkati kehidupan mereka, tetapi juga memberkati kehidupan rumah tangga Eli dan Yun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk semua orang yang dengan penuh sukacita memberikan dukungan dan doa bagi kedua kekasih kami. Limpahkanlah berkat-Mu Bapa bagi kehidupan mereka.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk acara resepsi sebentar. Tuhan ada sebagai undangan yang setia, sebagai bagian dari acara sebentar. Tuhan sendiri menyertai dari awal hingga akhir resepsi, supaya biarlah seluruh rangkaian acara boleh berlangsung dengan baik, hanya semata-mata karena tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami melalui persembahan syukur yang kami beri pada kesempatan ini. Bapa, tumpang tangan-Mu atas persembahan syukur kami, agar kiranya apa yang kami beri berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Bapa sebagai alat-alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu lewat setiap tugas usaha dan pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, pencatatan sipil yang akan berlangsung nanti di kantor pencatatan sipil kami taruh dalam tangan Tuhan. Kiranya kedua mempelai dan saksi, bahkan orang tua, boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, supaya rencana pencatatan perkawinan mereka boleh berlangsung dengan baik, karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, bawa pulang kami dalam tuntunan kasih-Mu, supaya kami tiba dalam rumah tangga kami dan boleh berbagi berkat kasih setia Tuhan dari dalam persekutuan ini dengan seisi rumah kami. Ini doa kami Bapa, mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi NKB 196 ayat 1. Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman-Mu, supaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ku
Baik Bapak Mama. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan hadirat Bapa. Kami penuh dengan dosa dan salah Bapa. Tapi karena kasih Tuhan, Engkau layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu, khususnya pada sore hari ini. Kami semua mengambil bahagian dalam pernikahan nikah kedua anak-Mu Tuhan. Banyak nasihat yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kedua anak kami. Bukan saja kepada mereka berdua, bahkan kepada kami semua yang saat ini hadir di tengah-tengah di dalam rumah Ka'bah-Mu yang suci ini, Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh kami pakai dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Mari Bapa, kuasailah hidup kami, kuasailah rumah tangga kami masing-masing. Janganlah kami membuat Tuhan Yesus tertidur dalam rumah tangga kami. Berkatilah kami sebagai Bapak Mama, sebagai suami istri dalam menjalani rumah tangga kami masing-masing. Banyak kekurangan dan keterbatasan yang kami hadapi, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Tolonglah kami semua Bapa untuk selalu dan senantiasa, khususnya kedua hamba, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa, inilah kami. Ampuni dan teruskanlah dosa kami Bapa. Sucikanlah kami agar kami layak di hadapan hadirat. Dengarlah dan sambut doa kami, karena kami bawa doa ini hanya beralaskan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam. Emmanuel. Bisa akan mulai. Kebijakan ini hanya baru datang hari Senin kemarin. Itu juga Pak Kadis yang bilang tidak enak kalau semuanya ke kantor, karena pembatasan juga kalau semua ke kantor lebih ramai juga. Jadi akhirnya Pak Kadis minta supaya kami turun, tetapi hanya penandatangan akte, serahkan langsung kita balik. Jadi kita tidak membacakan secara keseluruhan. Nanti waktu penandatanganan langsung yang bersangkutan lihat sendiri aktenya, ada apa bunyi aktenya, nama sudah betul atau orang tuanya sudah betul, sudah tanda tangan langsung. Jadi kedua mempelai duluan, setelah itu orang tua atau yang mewakili pada saat penandatangan. Mari
Orang tua atau yang mewakili? Orang tua, salah satu saksi bapak juga. Para bapak. Mari bapak tanda tangan ini. Mari bapak. Baik, kita akan masuk pada sesi mengambil gambar bersama. Yang paling pertama, kesempatan pertama diberikan kepada Mama Pelayan. Mama Tifa bisa mengambil gambar bersama dengan kedua mempelai. You're my reality. You're my sunshine. You're my best times. You're my anomaly. And I'd choose you in 100
100 lifetimes, I choose you. In 100 worlds, I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us. In 100 lifetimes, he'd choose us. In 100 worlds, he'd find us, and we'd say we do. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds, every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. And I'll say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, and every breath you take, I choose